Nama saya Meliani dari SMP Negeri 1 Oro Selatan. Saya dari kelas 9D akan menjelaskan hal-hal mengenai perangkat keras untuk mengakses jaringan internet dan macam-macamnya. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor merupakan otak dari komputer untuk menjalankan aplikasi-aplikasi dalam komputer. Yang kedua adalah hard disk. Hard disk digunakan untuk media penyimpanan data secara magnetik. Hard disk minimal 10 GB. Selanjutnya adalah VGA card. VGA card merupakan perangkat keras untuk menampilkan gambar pada layar monitor. VGA card minimal 4 GB. Selanjutnya adalah monitor. Monitor merupakan perangkat keras output untuk menampilkan proses kerja komputer. Selanjutnya adalah modem atau modulator demodulator. Modem berasal dari singkatan modulator demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan, sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa atau carrier yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Secara singkatnya, modem merupakan alat untuk mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Yang pertama adalah model dial-up. Modem ini berfungsi untuk mengubah gelombang analog menjadi sinyal digital menjadi gelombang analog dari kabel telepon sehingga komputer dapat terkoneksi dengan internet. Modem dial-up biasanya digunakan oleh personel komputer atau PC yang langsung dihubungkan melalui saluran telepon. Jenis model dial-up ada dua macam, yaitu 1. Modem internal. Modem internal merupakan modem yang dipasang dalam komputer, terutama pada slot ekspansi yang tersedia dalam mainboard komputer. Rata-rata kecepatan modem internal untuk melakukan download adalah 56 kbps. Keuntungan menggunakan modem internal antara lain adalah: pertama, lebih hemat tempat dan harga lebih ekonomis. Yang kedua, tidak membutuhkan adaptor sehingga terkesan lebih ringkas tanpa ada banyak kabel. Sedangkan kelemahan modem internal sebagai berikut. 1. Modem ini tidak memerlukan lampu indikator, sehingga sulit untuk memantau status modem. Yang kedua, modem ini tidak menggunakan sumber tegangan sendiri sehingga membutuhkan daya dari power supply. Hal ini mengakibatkan suhu dalam kotak CPU bertambah panas. Itu adalah contoh modem eksternal. Yang kedua adalah modem eksternal. Modem eksternal merupakan modem yang letakkan di luar CPU komputer. Modem eksternal dihubungkan ke komputer melalui port COM atau USB. Pemasangan modem ini adalah dengan cara menghubungkan modem ke power dan menghubungkannya lagi ke adaptor, lalu disambungkan kembali ke listrik. Keuntungan modem eksternal: yang pertama, portabilitas yang cukup baik sehingga bisa pindah-pindah untuk digunakan pada komputer lain. Yang kedua, dilengkapi lampu indikator sehingga mudah untuk memantau status dari modem. Itu adalah contoh modem eksternal. Selanjutnya adalah model kabel atau kabel modem. Model kabel atau kabel modem adalah perangkat keras yang menyambungkan PC dengan sambungan TV kabel. Jaringan TV kabel ini dapat dipakai untuk koneksi ke internet dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan modem dial-up atau modem ADSL. Kecepatan modem kabel maksimum 27 Mbps downstream, kecepatan download ke pengguna, dan 2,5 Mbps upstream, kecepatan upload pengguna. Selanjutnya adalah modem ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL adalah salah satu bentuk dari teknologi DSL. Ciri khas ADSL adalah sifatnya yang asimetrik, yaitu bahwa data ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi yang lain. Ide utama teknologi ADSL adalah untuk memecahkan sinyal line telepon menjadi dua bagian untuk suara dan data. Selanjutnya adalah hub. Secara sederhana, hub adalah perangkat penghubung pada jaringan bertopologi star. Hub adalah perangkat dengan banyak port yang memungkinkan beberapa titik, dalam hal ini komputer yang sudah memasang NIC, bergabung menjadi satu jaringan. Pada jaringan sederhana, salah satu port pada hub terhubung ke komputer server. Bisa juga hub tak langsung terhubung ke server, tapi juga ke hub, terutama terjadi pada jaringan yang cukup besar. Selanjutnya adalah router. Router bekerja dengan cara yang mirip dengan switch. Untuk mudah diingat, Anda menggunakan router ketika akan menghubungkan jaringan komputer ke jaringan lain.
Jaringan ini bisa berupa jaringan pribadi, LAN atau WAN, atau jaringan publik atau internet. Yang terakhir adalah handphone. Handphone. Internet juga dikembangkan untuk aplikasi wireless tanpa kabel dengan memanfaatkan handphone. Protokol yang digunakan disebut WAP. Wireless Application Protocol disingkat WAP adalah sebuah protokol atau sebuah teknik messaging service yang memungkinkan sebuah telepon genggam digital atau terminal mobil yang mempunyai fasilitas WAP melihat atau membaca isi sebuah situs di internet dalam sebuah format teks khusus. WAP bekerja dengan modus teks dengan kecepatan 9,6 kbps. Terima kasih Anda telah menyaksikan.